Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini. Tidak kasih sia-sia. karunia yang diberikan dengan segala pengetahuan, segala kebenaran yang ada itu untuk apa? Apakah hanya untuk dibangga-banggakan? Kan tidak. Apakah hanya untuk dinikmati diri sendiri? Kan tidak. Ya. Tapi untuk tujuan seperti apa yang Tuhan maksudkan. Oke. Kerasulan dari Rasul Paulus. Shalom, kasih anugerah Tuhan atas kita kekal selamanya. Shalom Pak Pendeta Theophilus. Shalom Pak Tim. Ya, hari ini kita akan tanya jawab lagi. Iya. Ya, tentang tema pokok keselamatan Pak Pendeta. Oh, kan dasar banget itu ya. Betul, dasar sekali dan penting sekali juga ya. Oh ya, sangat supaya penting. tidak disalahpahami. Tentang keselamatan ini kan banyak ya Pak Pendeta. Jadi para pengajar Alkitab, para pendeta yang suka memilih satu posisi tertentu di dalam keselamatan dan menekankan. Oh, jadi overemphasizement Ya, di betul. satu sisi ya. Di satu sisi ada yang menekankan perbuatan, ada yang menekankan iman seperti itu. Nah, sebetulnya bagaimana sih keselamatan ini bekerja di dalam orang percaya? Iya. Akhir-akhir ini saya memang sedang merenungkan akan hal itu, Pak Tim. Jadi ya ada satu rasa tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada siapa saja yang mendengarkan akan channel kita, yaitu tentang, saya sebut ini Tritunggal Keselamatan. Tritunggal keselamatan, wow. Jadi bukan Tritunggal Allah ya. Mudah sekali diingat ya. Nah itu ada satu triangle, ada Tritunggal, yaitu pertama kasih karunia dulu. Kasih karunia. Kemudian kasih karunia ini harus disambut dengan iman, percaya, tetapi di manakah peran dari perbuatan? Jadi Tritunggalnya itu adalah Tritunggal kasih karunia, iman dan perbuatan. Waktu saya teliti dari firman Tuhan, ternyata ketiganya itu saling berhubungan, Pak Tim. Tidak bisa kita memisahkan antara kasih karunia dengan perbuatan, atau perbuatan dengan iman, iman dengan perbuatan, atau iman dengan kasih karunia. Itu tidak bisa kita tiadakan salah satunya. Maka tepat sekali ya disebut Tritunggal keselamatan. Tritunggal keselamatan. Karena tidak bisa diceraikan ya. Amin, amin. Iya. Demikian. Nah, bagaimana sebetulnya kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan kita orang percaya, Pak Teh? Ya, jadi yang terutama adalah kasih karunia terlebih dahulu. Kenapa saya taruh kasih karunia ini sebagai yang paling kita bahas dulu? Kenapa? Karena keselamatan manusia itu inisiatif dari Allah. Amin. Dan ketika Allah itu mengutus putranya, Sang Firman itu menjadi manusia, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Coba Pak Tim baca, ayat terkenal ini. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, di sini firman itu disebut sebagai anak tunggal Bapa. Kemudian ada predikat yang disematkan. Full of grace and truth. Jadi Yesus Kristus Sang Firman yang dinarasikan di dalam Yohanes 1 ayat 14 ini, dia pada waktu dia datang, dia itu membawa kebenaran, karena dialah Sang kebenaran. Tetapi sekaligus dia adalah Sang kasih karunia itu. Jadi saya taruh kasih karunia ini sebagai awal dari pembahasan kita. Inisiatif keselamatan manusia berdosa itu adalah dari Tuhan. Dan Tuhan berkasih karunia.
Jadi Tuhan berbelas kasihan, Tuhan beranugerah kepada manusia. Manusia nggak berdaya. Jadi kalau bukan dari Tuhan, uluran tangan untuk keselamatan manusia, manusia tidak mungkin bisa selamat. Mau usaha kayak apapun, nggak mungkin bisa selamat. Nah, ada satu ayat lagi ya oleh Rasul Paulus ditulis. Menarik ini Pak Tim. Coba Pak Tim baca. Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3, 23 ini ayat hafalan kita ya ini ya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, melalui penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia itu ditawarkan, dan itu menjadi satu-satunya cara pembenaran dari manusia atau semua orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah itu. Jadi di sini sudah clear ya Pak Tim bahwa kasih karunia itulah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Karena di dalam penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus tersedia sebuah kasih karunia yang orang yang mau menerima kasih karunia itu akan diselamatkan. Ya, demikian. Jadi Yesus itu adalah wujud kasih karunia dan kebenaran, dan itu inisiatif Tuhan. Betul, inisiatif dari kita Bapa. Garis bawahi di situ ya. Ya itu Yohanes 3 ayat 16 betul. Kan. Karena begitu besar. Iya, kasih begitu Allah. besar kasih Allah. Jadi itu kasih Allah. Dan melalui Yesus Kristus putranya ini, sang kasih karunia dan kebenaran ini, maka manusia beroleh pengharapan akan keselamatan. Nah sekarang bagaimana supaya kasih karunia ini mendarat di dalam kehidupan manusia? Bagaimana kita bisa memperoleh kasih karunia itu? Wah, ini kan berulang-ulang kita sudah bahas Pak Tim. Ini kan tadi pemberian. Nah, gimana kita bisa menerima pemberian tersebut? Yaitu dengan percaya. Atau iman. Dengan iman. Iya, itu dalam Roma 5 ayat 2. Kalau tadi Roma 3 ya, sekarang Roma 5 ayat yang kedua. Coba Pak Tim bacakan, ini bagus banget. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya, itu dulu ya. Oleh Dia di sini huruf besar itu adalah Kristus. Jadi through Christ kita juga beroleh jalan masuk, akses. Akses untuk masuk, tapi oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi jalan masuknya itu, aksesnya itu harus dengan iman. Iman kepada Dia. Dia di situ adalah Kristus. Makanya barang siapa menerima Dia tidak binasa kan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya. Nah, iman itulah yang merupakan jalan masuk, pintu masuk kepada kasih karunia ini, gitu ya. Nah, terus lanjutnya, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Iya, Rasul Paulus tegas sekali di sini katakan bahwa dalam kasih karunia ini itulah kemegahan kita, pengharapan kita untuk nanti kita akan menerima kemuliaan Allah. Jadi betul-betul inisiatifnya dari Dia, yang mengerjakan Dia, keselamatan itu pemberian cuma-cuma. Nah, kita ulang ya Pak Tim, yang sudah berkali-kali kita bahas, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini kan masih hubungan antara iman dan kasih karunia ya. Jadi ini dua unsur yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. 8. Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, sampai diulang itu. Ayat 9 itu kan pengulangan ya. Jadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan sombong diri gitu ya. Nah, itu karena Rasul Paulus tahu pasti. Ya. Dia sebagai orang Farisi, ya latar belakang Farisi, dia kan dulu usaha mati-matian untuk berkenan kepada Allah. Tetapi setelah dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia tahu bahwa semua dari Engkau, oleh Engkau, dan bagi Engkau Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan di dalam diri Paulus keselamatan itu. Nah, Paulus harus bagaimana? Harus dengan percaya, iman. Nah, itu ayat 8 ya. Sebab karena kasih karunia itu dari pihak Tuhan diulurkan, kamu diselamatkan oleh iman, sambutanmu, responsmu, ya kan gitu. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Makanya tadi di Roma 3 tadi ayat 24 kan cuma-cuma, gratis itu. Jadi kalau kata gratis ini disalahpahami sampai ada muncul apa itu istilah hyper grace dan kemudian ada istilah ini sebetulnya kesalahpahaman. Nanti kita akan lihat bagaimana menyikapi akan kasih karunia itu dengan bekerja. Kalau di sini kan seakan-akan bukan pekerjaanmu, bukan usahamu, bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian cuma-cuma dari Allah. Nah, sudah ngerti gitu, terus bagaimana? Nah, ini justru tadi kita bahas Tritunggal, keselamatan kita itu Tritunggal, kehidupan Kristen kita ini bukan hanya kita mengenal pribadi Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus, tapi kita juga harus mengenal kasih karunia, iman, dan yang ketiga apa Pak? Perbuatan. Karena memang ada banyak hamba Tuhan yang jengkel mungkin ya melihat ada orang iman perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia percayai, ya kan? Iman itu kan mempercayai sesuatu, benar. Tapi perbuatannya kalau tidak sesuai dengan apa yang dia percaya kan iman bohong itu. Ya, justru ini seringkali yang dibenturkan Pak Theo. Ada satu kelompok yang bicara, nah ini buktinya bahwa bukan perbuatanmu ya, bukan hasil pekerjaanmu, hanya oleh iman. Betul. Tetapi di empasis dengan tidak berimbang menurut saya ya. Tapi ada juga yang satu sisi bilang perbuatan ini melengkapi karya iman. Nah ini gimana hubungan yang sehat di dalam iman dan perbuatan ini Pak Theo? Ya memang itu Pak Tim di dalam hermeneutika ilmu tafsir atau bagaimana kita menafsirkan akan firman Tuhan, ada satu prinsip. Kalau kita meyakini satu bagian dari firman, itu tidak boleh bertabrakan atau berbenturan dengan bagian firman yang lain. Jadi yang kamu sedang soroti itu firman Tuhan, yes, garis bawahi, kasih warna-warna itu firman Tuhan benar. Tapi yang belum Anda garis bawahi, yang belum Anda renungkan, itu juga firman Tuhan. Terus bagaimana? Disinilah kita butuh Roh Kudus dan kerendahan hati kita untuk meneliti secara komprehensif. Gitu ya Pak Tim ya. Jadi harus melihat itu tadi ya secara luas ya Pak Theo. Tidak boleh dipisah-pisahkan seperti itu. Tritunggal, Tritunggal, ya. Nah, tentang perbuatan ini kan apa yang ayat yang paling tajam yang dipakai ini kan Yakobus. Itu kalau Yakobus kan yang seakan mempertentangkan antara iman dan perbuatan. Tetapi sebetulnya antara iman dan kasih karunia bagaimana Pak Tim? Nah itu
yang hubungan ke atas tadi. Iya, iya. Ternyata Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian dalam satu ayat, dan apa yang dia tulis di dalam ayat itu menjelaskan semuanya dengan very clear. Oke. Coba kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat yang 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Berhenti dulu. Jadi Rasul Paulus itu menyadari sepenuhnya bahwa dia bisa jadi rasul, dia bisa berubah, dia bisa jadi cinta Yesus, sampai dia siap untuk segala-galanya, untuk Injil dan sebagainya, itu jadi rasul yang begitu dahsyat. Bahkan dengan penuh tanda-tanda heran juga ya. Itu karena apa? Kasih karunia. Aku ada sebagaimana aku ada sekarang kan. Amen. Gitu. Terus? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini poin kedua. Jadi dia sudah menerima kasih karunia itu, Rasul Paulus menerima, dia tahu bahwa aku ini bisa jadi seperti sekarang ini, karena kasih karunia Tuhan ini. Sekarang anugerah ini aku apakan? Ya. Aku tidak boleh menyia-nyiakan. Jadi misalnya Pak Tim, saya kasih sebuah mobil. Lah mobil ini untuk apa? Tujuannya apa? Untuk transportasi. Nah, kalau tidak dipakai, kalau mobil itu cuma ditaruh di garasi, kemudian digosok-gosok, dipoto-foto, dipamer-pamerkan sama lewat Instagram sama teman-teman, meskipun mobilnya bagus, diisi-isi, terus apakah untuk itu tujuan dari mobil tersebut? Mestinya Pak Tim tanya pada saya yang memberi. Ya tanya, Pak Tio, waktu kasih mobil pada saya itu tujuannya apa? Untuk apa? Ya untuk dipakai supaya Pak Tim mobile dalam pelayanan, besok ke ke jemaat dan sebagainya, untuk pelayanan ke sana kemari kan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ini. Kasih karunia yang diberikan dengan segala pengetahuan, segala kebenaran yang ada itu untuk apa? Apakah hanya untuk dibangga-banggakan? Kan tidak. Apakah hanya untuk dinikmati diri sendiri? Kan tidak. Tapi untuk tujuan seperti apa yang Tuhan maksudkan. Kerasulan dari Paulus. Ya, coba dibaca lebih lanjut. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini ayat yang serius ini. Karena Rasul Paulus dengan menulis ini, dia berani diadu. Betul. Ayo, yang lain-lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, sekeras apa mereka melayani Tuhan, sekeras apa mereka memberitakan Injil, sehebat apa mereka berjerih lelah di dalam pekerjaan Tuhan, ayo diadu sama aku. Gitu. Ini kan luar biasa banget ini. Betul. Bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi gongnya ada di kalimat terakhir. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, ini ajaib ini, Pak Tim. Setelah Paulus itu bisa bekerja keras, bahkan berani, maaf kata, sesumbar. Ayo toh kamu cari orang lain yang habis-habisan lebih dari aku. Aku mau lihat. Seakan-akan dia mau tanya apakah ada yang lebih keras dari aku kerjanya. Tapi setelah dia ngomong gitu, dia ngomong, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia. Amin. Tapi itulah kuasa dari kasih karunia yang tidak kusia-siakan, itu menjadi energi yang membuat aku bisa jadi seperti itu. Paham ya Pak Tim ya? Ini luar biasa loh nih pencerahannya. Jadi kalau kaitan ya dalam segitiga yang kita sedang bahas itu, antara kasih karunia dengan perbuatan, saya kira ayat dari 1 Korintus 15 ayat 10 ini sudah sangat jelas, jernih, clear, very clear, bahwa sebetulnya ya harus seperti ini.
kita belajar dari hamba Tuhan yang satu ini, yaitu Rasul Paulus, bagaimana kita merespon kasih karunia. Ya. Ini kan mirip seperti talenta itu loh, Pak Tim. Ya. Ya, betul ya. Dikasih 1, kasih 2, kasih 5. Ya untuk dikerjakan. Betul. Gitu. Ya. Kalau enggak dikerjakan nanti kena hukuman. Hukumannya masuk neraka, Pak Theophilus. Iya. Jadi gitu ya, cukup jelas Pak Theo, saya paham. Anugerah kasih karunia diterima melalui iman. Nah sekarang korelasinya kasih karunia dengan perbuatan. Rupanya Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih karunia itu bisa disia-siakan atau tidak disia-siakan, betul ya? Ya itu. Nah, Rasul Paulus memberi teladan supaya jangan menyia-nyiakan. Menyia-nyiakan kasih karunia, ya, betul. Yaitu dengan apa? Dengan perbuatan jerih lelah, sungguh-sungguh, tetapi Rasul Paulus dengan rendah hati mengakui bahwa itu pun karena kasih karunia, seperti itu ya. Betul. Nah, sekarang yang sini Pak Theo. Antara iman dengan perbuatan, nah ini korelasinya bagaimana? Nah itu antara dua itu ya, antara iman dan perbuatan ini Yakobus yang paling tajam. Betul. Menyorot antara orang-orang yang sok iman, ya sok iman, tetapi mereka nggak ada tindakan, nggak ada perbuatannya. Itu jengkelnya Rasul Yakobus dinyatakan di dalam surat Yakobus. Coba Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, ini dalam konteks ayat 16. Ya. Ya. Seperti itu gitu ya. Ya. Saya bacakan ayat 16 ya. 15 dulu. 15. Yakobus 2:15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, kebutuhan dasar ya, 16, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan padahal tidak punya, padahal tidak punya. Dan makanlah sampai kenyang. Padahal tidak memiliki makanan ya. Tidak diberi. Dan gitu tidak ya. dikasih. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Nah, dalam konteks inilah ayat 17 itu ditulis. Ya. Demikian juga halnya dengan iman. Iman itu bukan sesuatu yang kosong. Ya. Bukan. Iman itu adalah sesuatu yang ada kenyataannya, ya. Ada tindakannya. Jika iman atau percaya itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, makanya ayat 18, ini Rasul Yakobus ini mencoba menjembatani antara iman dan perbuatan itu di ayat 18 ini. Gitu. Saya bacakan ya Pak Theo. 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ya, ada orang yang bilang padaku ada iman, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang apa itu pro pada cenderung pada perbuatan. Sing penting perbuatan, yang penting perbuatan, tindakan. Sementara yang iman itu berkata yang penting iman gitu ya. Nah, itu seperti mau dipisahkan. Nah, Rasul Yakobus berkata, ya untuk kelompok ini, aku akan menunjukkan kepadamu, ini loh imanku dari perbuatan. Maksud dari Yakobus itu gini loh. Iman itu kan sesuatu keyakinan yang lahir dari atau yang timbul dari firman. Dia percaya firman. Ini sebetulnya sudah tidak bicara lagi tentang keselamatan dan sebagainya,
Jadi ini tentang poin-poin yang ada dalam firman. Dia percaya firman. Bahkan tadi dikatakan ada firman untuk charity gitu ya, firman untuk membantu saudara yang berkekurangan, tapi dia cuma ngomong aja. Nah ya gitu, itu yang ditegur keras oleh Yakobus. Nah di sini Yakobus itu menjelaskan bahwa aku mau menyatakan imanku yang aku yakini, yang aku percayai melalui perbuatan ketaatanku. Oke. Itu. Jadi ini perbuatan ini sebetulnya kamu tuh percaya sungguh atau tidak atau sama apa yang kamu yakini itu. Itu kan harus diuji. Diujinya apa? Ya melalui dia taat atau tidak. Kan begitu. Terhadap apa yang dia yakini itu. Karena memang keyakinan itu sendiri kan tidak bisa ditunjukkan. Itu kan kalau hanya omong-omong kan ya hanya kata-kata ya itu bukan iman. Bukan, tapi pengetahuan. Iman. Iya, benar sekali. Jadi perbuatan itu justru menunjukkan apa yang di dalam ya. Seperti tapi gini Rasul Pak Tim, Paulus tadi. supaya tidak membuat bingung akan saudara-saudari yang mengikuti ini. Nah, terus bagaimana dengan penjahat yang atau penyamun yang di sebelah Tuhan Yesus yang oleh Tuhan dijamin loh. Hari ini engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Nah, dia berbuat apa? Dari percayanya pada Yesus. Ya, dia tidak ada kesempatan. Betul. Itu Pak Tim. Jadi, masalahnya itu keselamatan tetap bukan karena perbuatan. Amin. Ya. Tapi karena iman. Dia percaya bahwa Yesus adalah Raja dan akan datang, maka ingat aku ya Tuhan kalau engkau datang sebagai Raja. Cuman begitu aja. Tuhan tahu bahwa imannya cukup untuk dia bisa dibawa ke Firdaus. Jadi memang keselamatan itu tetap merupakan kasih karunia cuma-cuma, bukan karena perbuatan. Tapi kalau bahas tentang surat Yakobus, itu memang sepertinya Yakobus bilang jangan hanya ngomong iman. Ini dia berbicara tentang jemaat yang masih hidup, bukan yang last minute ada di kayu salib dan hampir itu ya check out itu. Itu Pak Tim. Karena memang kenyataannya ada beberapa orang pada waktu itu juga memiliki iman yang mati tersebut. Lihat saudaranya lapar, lihat saudaranya tidak punya pakaian, dia bilang pakai pakaian hangat, makan yang baik, tapi dia tidak sama sekali tidak menunjukkan imannya terhadap orang-orang yang butuh belas kasihan seperti itu ya Pak. Ini Yakobus mengakhiri akan pasal 2 ini di ayat 26 Pak Tim, itu bagus sekali sampai diberi ilustrasi seperti itu. Yakobus 2:26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, itu iman yang mati, begitu ya. Jadi sudah clear ya kalau kita rangkum dari pembicaraan kita, dialog kita ini antara kasih karunia segitiga tadi ya, Tritunggal tadi, antara kasih karunia dengan iman dengan perbuatan. Itu masing-masing terkait. Ya, jadi kasih karunia terkait dengan perbuatan, iya, dan itu sudah cukup jelas 1 Korintus 15 ayat 10 kesaksian Rasul Paulus. Kemudian antara kasih karunia dengan iman, ya ini berulang kali kita sudah bahas. Roma 5 ayat 2, yaitu jalan masuk menuju kasih karunia itu adalah iman. Kemudian Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, bukan perbuatan, bukan pekerjaan, tapi semata-mata karena kasih karunia yang disambut dengan iman. Kemudian antara iman dan perbuatan, itu tadi penjelasan yang terakhir. Di Yakobus ini. Jadi kalau engkau menjadi orang percaya, ingat loh, ada peringatan yang tegas, keras dari firman Tuhan bahwa jangan sampai imanmu itu sebetulnya bukan iman, begitu. Ada loh Pak Tim, berarti
dikira iman, tapi sebetulnya bukan iman. Bukan iman. Itu omon. Iya toh, cuman ngomong aja. Iya. Atau tadi itu menyia-nyiakan ya, menyia-nyiakan kasih karunia. Kasih karunia juga itu, ya. Itu lain lagi. Tapi itu luar biasanya waktu mengakhiri kalimat itu, kalimat kesaksiannya itu, Paulus berkata bahwa tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia itu yang menjadi energi di dalam aku. Ya, jadi perbuatan Paulus justru didorong oleh kasih karunia itu digerakkan sendiri. Oleh kasih karunia. Ya, makanya tidak boleh dipisah-pisahkan satu kesatuan. Dan itu hasilnya luar biasa ya. Kalau kita ini semua iman kita bersandar pada kasih karunia, perbuatan kita bersandar pada kasih karunia, maka kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Cukup jelas ya Pak Theophilus. Ya. Terima kasih untuk hari ini jelas. Bahwa benar tidak boleh terpisah, tritunggal kehidupan rohani kita ya. Antara kasih karunia perbuatan, kasih karunia iman dengan perbuatan, dan tidak ada sesuatu yang dibenturkan sesungguhnya ya. Nggak berbenturan. Betul, sama sekali. Ya saudara, mudah-mudahan apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini bisa membuat kita lebih mengerti bagaimana Tuhan Yesus karya kasih karunia itu bekerja baik di dalam iman maupun perbuatan kita ya. Mudah-mudahan bisa mendarat dengan sederhana dan baik. Amin. Amin. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya di dalam topik-topik yang lebih tajam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.